Shalom, selamat pagi teman-teman. Salam sehat buat semua ya. Bersama saya, Verlita, siap untuk melanjutkan program 100 hari berdoa sedunia untuk anak-anak hari yang ke-85 dengan judul Warisan Kesalehan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru ini. Sekarang kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, kakek saya, Franz Hazel, adalah seorang pendeta gereja Masai Advent hari ke-7 yang telah diurapi di Jerman. Melawan keinginannya, ia direkrut menjadi tentara saat Perang Dunia Kedua. Karena kakek saya ingin menghormati perintah-perintah Allah, termasuk jangan membunuh, ia meminta untuk bertugas di koperasi medis dan menolak untuk menggunakan senjata. Namun permintaannya tidak dikabulkan. Sebagai gantinya, ia ditempatkan ke kesatuan lain sebagai perwira pelapor di garis depan. Namun, ia memegang keyakinannya dengan sangat serius untuk tidak membunuh, sehingga ia membawa pistol kayu di sarungnya selama perang. Meskipun beberapa kali ia berpikir bahwa ia akan terbunuh, Allah secara ajaib berkali-kali melindungi kakek saya. Kisah inspirasinya ini dapat dibaca dalam buku A Thousand Shall Fall. Kakek saya sering menceritakan kepada kami sebuah kisah yang tidak ditulis dalam buku A Thousand Shall Fall. Saat sedang bertugas di Rusia, jauh dari rumah, kesatuannya ditugaskan untuk memeriksa setiap rumah di setiap desa yang telah direbut oleh Jerman saat mereka maju ke Rusia. Mereka diperintahkan untuk mencari setiap pejuang perlawanan yang sedang bersembunyi di dalam rumah dan menyerang pasukan Jerman yang maju. Mereka diperintahkan untuk langsung tembak dengan tanpa pandang bulu setiap orang yang mereka temukan sedang bersembunyi. Satu hari ketika kakek saya dengan hati-hati memeriksa sebuah rumah, ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Ketika dia memasuki sebuah ruangan, ia mendapati ruangan itu kosong, tetapi masih memiliki kesan bahwa ada sesuatu yang mencurigakan. Ketika dia melihat ke bawah tempat tidur, ia melihat seorang pria muda menatapnya. Kakek saya tahu bahwa jika dia melaporkan pemuda ini, dia pasti akan ditembak. Mereka saling memandang selama sedetik yang tampak seperti selamanya itu. Kemudian kakek saya berdiri meninggalkan ruangan itu dan tidak melaporkan apa yang dilihatnya. Dia merasa kasihan pada pemuda ini dan menyelamatkan hidupnya. Beberapa minggu kemudian, kakek saya ditugaskan untuk berpatroli di rel kereta api yang penting. Tugasnya adalah memastikan bahwa tidak ada pejuang perlawanan yang mengebom rel. Dia sedang berjaga sendirian ketika satu pasukan Koskek Rusia dengan cepat menyerang dengan kuda mereka. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Dia menguatkan diri untuk menerima kematian. Percaya mereka pasti akan membunuhnya. Pasukan itu dengan cepat mengepungnya. Tetapi kakek saya terkejut ketika dia melihat wajah komandan yang memimpin mereka.
Itu adalah pemuda yang sama yang dilihatnya bersembunyi di bawah tempat tidur di rumah itu, dan mereka segera saling mengenali. Komandan Koskek muda itu mengarahkan senjatanya kepada kakek saya dan memberi isyarat kepadanya. Saya bisa membunuh sekarang, katanya. Tetapi kamu telah berbaik hati untuk menyelamatkan hidup saya, jadi saya tidak akan membunuhmu. Kemudian dia memerintahkan anak buahnya untuk melanjutkan perjalanan. Dalam pemeliharaan Allah, kehidupan kakek saya sekali lagi selamat. Kebaikannya kepada orang itu dan kesetiaannya kepada Tuhan dikembalikan kepadanya. Saya sangat bersyukur atas sikap kebaikan dan teladan kasih serta cinta kasih yang ditinggalkan oleh kakek saya. Warisan ini bisa menjadi milik kita juga. Teman-teman, cerita ini adalah kisah nyata dari Bapak Frank M. Hazel. Ayat renungan kita hari ini diambil dari Mika 6 ayat 8. Hai manusia yang telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati kepada Allahmu. Teman-teman, berbicara tentang kesetiaan adalah sesuatu eksklusif dan menuntut perhatian penuh. Artinya setia 100% atau tidak setia. Bahkan jika kita setia 95%, artinya kita tidak setia. Kesetiaan membutuhkan komitmen total. Allah menginginkan kesetiaan kita yang tak terbagi dan lengkap, penyerahan sepenuhnya. Dalam Perjanjian Lama, kita membaca kisah Daniel yang dilemparkan ke dalam gua singa karena ia tidak mau mengkompromikan imannya kepada Tuhan. Ketika Daniel membedakan dirinya sebagai pemimpin yang bijaksana dan dapat diandalkan untuk raja, musuh-musuhnya menjadi iri dan mencari cara untuk menuduhnya melakukan kesalahan. Tetapi mereka tidak dapat menemukan dasar tuduhan atau bukti korupsi karena ia setia. Daniel 6 ayat 4. Teman-teman, yang menjadi tantangan bagi kita adalah terkadang mudah untuk menyatakan kesetiaan kepada Allah dalam kata-kata dan lagu-lagu. Namun, seringkali kesetiaan seorang diuji ketika tidak ada yang melihat atau tidak ada yang kita kenal di sekeliling kita. Oleh sebab itu, berdoalah meminta Yesus untuk menolong kita untuk memilih tetap setia ketika pencobaan datang. Harapan saya adalah bahwa bahkan musuh-musuh kita dan teman-teman kita dan semua orang yang telah menyaksikan hidup kita di tengah-tengah krisis COVID-19 ini akan menemukan hal yang sama tentang kita. Semoga kita menjadi orang yang dikenal karena kasih yang tulus yang dengan lemah lembut kita sampaikan kepada orang lain, dan semoga kita dihormati karena kesetiaan kita dalam setiap hal yang kita lakukan setiap hari. Dan seperti Daniel, semoga kita percaya Tuhan akan menjaga kita karena kita setia pada kehendaknya. Apapun yang terjadi di masa depan, biarlah kita menjadi anak-anak yang saling mengasihi dan yang setia kepada Allah dan firman-Nya. Pertanyaannya untuk kita sekarang adalah, maukah kita untuk selalu setia kepada Allah
dan menjadi pintu yang terbuka untuk menunjukkan kebaikan Allah bagi orang-orang di sekitar kita? Baiklah teman-teman, sampai di sini renungan kita hari ini. Semoga menjadi berkat. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pagi ini. Saat ini kami mau berdoa secara khusus untuk kesetiaan yang lebih dalam hidup kami dan untuk hati kami yang selalu memantulkan kebaikan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk pusat pelatihan gerakan 100.000 misionaris di Sumatera Utara serta semua lembaga pelatihan misionaris untuk menemukan cara dalam melanjutkan pelayanan mereka di saat pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa pagi ini bagi semua anak-anak yang sementara mengikuti program 100 hari berdoa. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam kebutuhan kami masing-masing. Kiranya Tuhan juga memberkati dan melindungi keluarga kami. Terima kasih untuk janji berkat-Mu Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai berjumpa besok hari ya. Ingat, tetap jaga kesehatan ya. Tuhan memberkati. Dadah.